Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 kota atau kabupaten hanya memiliki calon tunggal, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan. Namun jika kota kosong yang memperoleh suara terbanyak, maka Pilkada kembali digelar pada tahun berikutnya. Fenomena melawan kota kosong pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 terjadi paling banyak. Komisi Pemilihan Umum mencatat terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Adapun terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang di kota kabupaten hanya memiliki calon tunggal, maka akan tetap dilaksanakan pemungutan suara melawan kota kosong. Namun demikian, apabila kota kosong yang memperoleh suara terbanyak, maka Pilkada kembali digelar pada tahun berikutnya. Ya, tapi kita sudah sampaikan kemarin dalam rapat dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP itu dan Kemendagri agar diberikan lagi spare waktu membuka pendaftaran, ya 3 atau 4 atau 5 hari. Nah kalau tetap tidak ada ya udah melawan kota kosong. Tetapi ketika kota kosong menang, maka Pilkada akan dibuat kembali pada tahun 2025. Karena PJ itu hanya setahun saja. Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyebut bahwa Pilkada akan dilaksanakan kembali pada tahun 2025 apabila kota kosong yang menang. Bahwa kalau seandainya kota kosong itu yang menang, maka pemilu atau pemilu kada atau pilkada akan diulang di tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya. Itu keputusan rapat kita kemarin. Jadi ya kota kosong ya boleh, wong itu memang undang-undangnya. Dari Semarang, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menanggapi kasus perundungan pada program pendidikan dokter spesialis yang memakan korban jiwa, di sini DPR RI menilai perlunya sanksi jera para pelaku. Baru-baru ini, Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karya di Semarang mengakui adanya praktek perundungan di sistem program pendidikan dokter spesialis di internal kampus. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meminta adanya sanksi hukum dan moral yang tegas guna memberikan efek jera terhadap pelaku perundungan dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Rahmat menilai pelaku kasus perlu diberi sanksi untuk memberikan efek jera. Tetapi ingat, ini juga tidak boleh kita lupakan bahwa ini adalah fakta, sudah menjadi perhatian publik, ya kita harus ada efek jera. Artinya kalau efek jera itu bukan berarti ketika sudah minta maaf, masalahnya selesai, tidak. Justru siapapun yang bertanggung jawab, siapapun yang telah melakukan satu kesalahan harus diberikan satu efek jera. Baik secara ringan, peringatan keras, kemudian juga sampai pemberhentian bila mana itu benar-benar dibuktikan itu adalah kesalahan berat. Nah kemudian kalau dari sisi kepolisian kita tidak perlu berandai-andai, serahkan sepenuhnya apakah itu ada tidaknya ada pidana, kan ini sudah masuk dalam ranah kepolisian, kita serahkan sepenuhnya pada kepolisian untuk bertindak. Kita percaya kan ini sudah menjadi atensi publik, polisi akan bertindak sangat profesional, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Lebih lanjut, Rahmat menambahkan kasus perundungan ini merupakan titik awal untuk memperbaiki keseluruhan program pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia. Ia meminta kementerian terkait untuk membuat roadmap agar tidak ada lagi korban dan kejadian yang menghambat program pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Samuel dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah keluhan terhadap penyelenggaraan PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh dari para atlet dan masyarakat termasuk infrastruktur, fasilitas pertandingan, dan penyelenggaraan beberapa cabang olahraga. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai pentingnya evaluasi PON Aceh Sumatera Utara bagi perkembangan olahraga nasional ke depannya, terlebih dengan anggaran yang mencapai 3,94 triliun, diharapkan PON menjadi sarana pembinaan atlet yang berdampak pada prestasi dari tingkat nasional hingga internasional. Komisi 10 DPR RI mendorong seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut tahun 2024, mengingat banyaknya keluhan dari para atlet dan masyarakat seperti infrastruktur, fasilitas pertandingan, dan penyelenggaraan beberapa cabang olahraga. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan evaluasi PON Aceh Sumut menjadi penting ke depannya untuk perkembangan olahraga nasional. Dari sisi partisipasi atlet, saya anggap luar biasa. Hanya dalam penyelenggaraan, infrastrukturnya yang ternyata belum sepenuhnya bisa diselesaikan, ini tentu mengurangi sukses penyelenggaraan PON kali ini. Dan menurut saya ada yang agak memprihatinkan itu kalau kemudian akses menuju venue, tempat-tempat pertandingan itu harus melalui jalan yang tidak memenuhi syarat itu ya. Oleh karena itu saya kira ini harus menjadi evaluasi dan menjadi catatan besar dalam penyelenggaraan PON. Lebih lanjut, Zainuddin berharap pemerintah daerah di seluruh tingkatan mampu memastikan pemeliharaan fasilitas maupun venue yang telah dibangun. Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan uang negara menjadi terbengkalai pasca pelaksanaan PON. Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Neti Prasetyani meminta Kementerian Kesehatan perketat pengawasan di pintu-pintu masuk perbatasan terhadap wisatawan, baik lokal maupun asing yang tiba di Indonesia, tentunya sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran monkeypox. Wabah monkeypox telah menyebar di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat hingga awal September 2024 sudah 88 kasus mpox ditemukan di Indonesia. Maka Komisi 9 DPR RI minta Kemenkes melakukan pengawasan yang lebih ketat dan menentukan langkah mitigasi untuk mempersempit penyebaran penyakit ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta Kementerian Kesehatan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk perbatasan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran monkeypox. Neti juga meminta agar Kemenkes segera menyiapkan fasilitas karantina kesehatan yang memadai untuk merawat pengidap mpox sampai sehat kembali. Kita juga sudah mengingatkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berkoordinasi ya dengan kementerian lembaga lain terkait pengawasan di pintu-pintu perbatasan ya, termasuk keluar masuknya warga, baik warga Indonesia lokal WNI maupun wisatawan atau warga negara asing seperti itu. Nah, dari situ dilakukanlah surveillance kalau memang kemudian ada amatan yang menunjukkan adanya infeksi mpox di beberapa pintu perbatasan, tentu juga harus ditindaklanjuti ya dengan tracking tadi. Yang juga tidak kalah penting adalah upaya edukasi. Jadi
jangan sampai masyarakat dibiarkan jatuh pada situasi disinformasi atau misinformasi atau bahkan hoax yang terkait dengan Mpox. Neti Prasetyani menambahkan Kemenkes perlu menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya penyakit Mpox yang penularannya melalui kontak langsung dengan kulit. Dari Senayan, Jakarta, Bondan dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI dorong pemerintah fokuskan anggaran stunting untuk penyuluhan dan makanan bergizi sehingga tumbuh kembang anak terjaga sesuai dengan standar kesehatan nasional. Komisi 9 DPR RI membentuk panja pengawasan terhadap program percepatan penurunan prevalensi stunting guna mendengar masukan dari berbagai pihak karena pada tahun 2024, angka penurunan prevalensi stunting masih belum mencapai target nasional sebesar 14%. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Handayani menyampaikan, salah satu faktor permasalahan stunting di masyarakat adalah perekonomian, di mana masyarakat kurang mampu tidak dapat menyediakan asupan yang bergizi bagi anak-anak. Maka Handayani meminta alokasi anggaran program penurunan prevalensi stunting harus berfokus pada penyuluhan pencegahan stunting dan pemberian makanan bergizi yang mengandung protein hewani. Ya, kita sebagai aparatur pemerintah menyayangkan kalau seandainya masyarakat yang kita salahkan. Karena masyarakat itu yang perlu kita kasih tahu masalah stunting ini. Nah, terutama masalah anggaran, misalnya dari Menkes atau dari instansi lain, ya kita anggarkanlah untuk penyuluhannya, untuk penyediaan makanan tambahannya, ya. Apalagi sekarang Presiden terpilih sudah menganggarkan 71 triliun untuk gizi baik untuk masyarakat. Ini suatu luar biasa. Mudah-mudahan dengan anggaran ini nanti stunting Indonesia bisa turun dan juga masyarakat bisa sehat dan juga generasi emas pada tahun 2045 nanti akan tercapai itu. Handayani menilai pemerintah daerah perlu membuat anggaran khusus untuk menanggulangi stunting. Ia juga mendorong kolaborasi instansi pemerintah daerah turut berperan melalui berbagai program percepatan penurunan stunting seperti pemberian tambahan asupan gizi, penyuluhan pola asuh, serta dapur sehat. Samuel dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memberikan pembelajaran politik kepada generasi muda, Sekretariat Jenderal DPR RI menjaring pelajar tingkat sekolah menengah ke atas dan juga sederajat menjadi parlemen remaja. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menilai generasi muda tidak hanya membutuhkan pendidikan formal yang didapat dari bangku sekolah, tetapi juga pengalaman dan pendidikan informal untuk mengembangkan karakter diri. Seperti apa kegiatan parlemen remaja ini pemirsa? Tentunya akan kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Kembali TVR 09. Parlemen Remaja diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pendidikan informal untuk mengembangkan karakter remaja Indonesia. Sekaligus melihat potensi peserta Parja yang menunjukkan bakat diplomasi politiknya. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Parlemen Remaja merupakan kegiatan pembelajaran politik kepada generasi muda, khususnya pelajar tingkat sekolah menengah atas dan sederajat. Dari 22.000 pendaftar gelaran Parlemen Remaja tahun 2024 ini, hanya 137 orang terpilih yang berkesempatan melakoni tugas-tugas wakil rakyat selama 6 hari. Angka ini mencerminkan minat dan dedikasi luar biasa dari remaja di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda menilai, generasi muda tidak hanya membutuhkan pendidikan formal yang didapat dari bangku sekolah, tetapi juga pengalaman dan pendidikan informal untuk mengembangkan karakter diri. Pengalaman itu salah satunya bisa didapat dari mengikuti program Parlemen Remaja. Syaiful Huda juga menyoroti pentingnya forum Parlemen Remaja sebagai upaya untuk mengatasi disparitas kualitas pendidikan di berbagai daerah. Menurutnya, melalui forum ini, para siswa dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman yang akan membantu mereka memahami kekurangan dan kelemahan sistem pendidikan di daerah masing-masing. Selain di bangku sekolah, mereka harus berada di bangku-bangku di tempat-tempat yang lain. Bangku parlemen adalah bagian proses pembelajaran dari anak-anak peserta didik kita, dan ini akan menjadi inspirasi bagi proses pembelajaran mereka suatu saat. Dan ini bagian dari pendidikan experience, pendidikan pengalaman yang menurut saya jangan-jangan dari sini mereka akan terinspirasi untuk berbuat banyak hal ke depan. Saya kira akan menjadi semacam pengalaman dalam konteks pendidikan yang berbeda antar daerah itu. Di sisi lain, Kepala Bagian Humas Setjen DPR RI Beni Sabri mengaku telah melihat potensi peserta Parja yang menunjukkan bakat diplomasi politiknya. Beni juga berharap peserta Parja bisa menyebarluaskan mekanisme kerja lembaga parlemen guna meningkatkan citra DPR RI di kalangan generasi muda. Kita mau multiplier efeknya bangun. Jadi teman-teman nanti saat kembali ke sekolah atau kembali ke lingkungan itu mereka bisa menyebarkan pemahaman lebih tentang DPR dan tentang bagaimana sih memanfaatkan hak-hak politik mereka. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita punya beberapa program lanjutan dan itu salah satunya mengoptimalkan para alumni Parlemen Remaja dan juga Parlemen Remaja di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern masa kini, kesehatan mental atau burnout menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa diabaikan. Meskipun tidak mengakibatkan kematian pemirsa, tentunya gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Tidak memandang usia, burnout kini banyak ditemukan di kalangan orang-orang berusia muda. Tuntutan sosial dan juga beban kerja yang tinggi tentunya menjadi penyebab banyaknya kasus burnout masa kini pemirsa. Tidak hanya merugikan penderita, burnout juga sangat merugikan bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan tips Jitu menghadapi burnout dan merawat kesehatan mental dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kesehatan mental sejatinya akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan mental kita di tengah hiruk-pikuk tekanan pekerjaan maupun lingkungan sekitar kita. Nah, di Intips kali ini, kita akan membahas cara menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Burnout adalah suatu keadaan ketika seseorang merasa terlalu lelah baik secara fisik, mental, maupun emosional. American Psychological Association mengakui bahwa burnout bisa mempengaruhi kestabilan emosi dan menurunnya kinerja maupun akademik. Penyebab utamanya adalah tuntutan sosial yang tinggi, beban kerja atau belajar yang tinggi, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Lalu, apa saja sih tanda-tanda burnout yang perlu kita waspadai? Beberapa tanda umum meliputi kelelahan yang berlebihan yang membuat kita merasa lelah sepanjang waktu, insomnia atau kesulitan tidur, kurangnya motivasi, kehilangan minat dan semangat terhadap sebuah aktivitas, penurunan kinerja, sulit berkonsentrasi, serta masalah fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sakit otot juga merupakan tanda-tanda burnout. Jika Anda mengalami beberapa tanda tersebut, mungkin sudah saatnya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan. Berikut ini beberapa cara untuk mengurangi burnout, yaitu mengatur waktu untuk beraktivitas dan istirahat dengan baik. Pastikan Anda memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas yang dinikmati, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan, serta mengambil jeda singkat untuk beristirahat yang dapat membantu menyegarkan pikiran Anda. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan juga sangat penting, karena memiliki waktu untuk diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental. Selain mengurangi burnout, penting juga untuk secara aktif menjaga kesehatan mental Anda. Berikut beberapa tips yang bisa dicoba seperti berolahraga dengan teratur setidaknya 30 menit sehari, baik itu berjalan kaki, bersepeda, ataupun yoga. Menjaga pola makan sehat juga mempengaruhi kesehatan mental. Konsumsilah makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan hindari makanan olahan siap saji. Selanjutnya yaitu menjaga pola tidur. Tidur yang cukup membantu tubuh dan otak pulih dari aktivitas sehari-hari. Hindari terlalu sering begadang dan pastikan lingkungan tidur Anda nyaman. Selain itu, gunakan metode meditasi dan mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Salah satu yang terpenting namun sering terlupakan adalah dukungan emosional dari orang lain maupun diri sendiri. Jangan takut menceritakan keluh kesah dengan teman, keluarga, atau orang terdekat untuk mengurangi beban pikiran. Selain dukungan dari orang lain, menerapkan self-compassion juga penting. Berbaik hatilah pada diri sendiri dan jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Yang paling terakhir adalah konsultasilah dengan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu mengatasi burnout, dan ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan mengikuti tips-tips yang telah kita bahas, semoga Anda dapat mengurangi stres dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan informasi dan tips menarik lainnya. Tetap semangat! Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 20 September 2024.
Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Perikanan Kelautan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna membahas beberapa agenda, salah satunya yaitu membahas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga DPR RI atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dan selanjutnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan terkait penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi program dan juga rincian kegiatan masing-masing unit eselon kementerian atau lembaga mitra kerja Komisi 5 DPR RI, tentunya dalam rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara tahun anggaran 2025. Dan pemirsa, tak lupa kami ingatkan pada Anda 1 Oktober 2024 mendatang, Anda akan dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rinda Reski dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.